Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ropi Mahajili, mahasiswa IKIP Siliwangi angkatan 2020 dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 202101162. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang konsep dasar pembelajaran. Nah, namun sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa itu pembelajaran. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu, ada menurut para ahli, menurut Sagala tahun 2011, pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Lalu menurut Gagne tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lalu ada hakikat belajar menurut Sujana tahun 1989, di mana belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Lalu ada menurut Mudofir, pada garis besarnya ada 4 pola pembelajaran. Yang pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Yang kedua, pola guru yang menggunakan alat bantu dan alat peraga. Yang ketiga, pola guru yang menggunakan alat peraga dan menggunakan media. Yang keempat, ada pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Lalu ada perubahan paradigma pembelajaran. Di sini terdapat 2. Yang pertama ada paradigma lama pembelajaran dan paradigma baru pembelajaran. Paradigma lama pembelajaran ini yaitu konsep pembelajarannya dimaknai sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa, sehingga guru menjadi satu-satunya sumber informasi. Yang kedua, paradigma baru pembelajaran ini, konsep pembelajarannya inovatif, berpusat pada siswa. Jadi, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Nah, peran guru di sini terdapat 4 poin, di mana guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai ilmuwan, dan guru sebagai pribadi. Nah, diharapkan dengan 4 poin tersebut, guru berperan sebagai motor penggerak terjadinya aktivitas belajar dengan cara memotivasi siswa atau sebagai motivator, memfasilitasi belajar sebagai fasilitator, mengorganisasi kelas atau organisator, mengembangkan bahan pembelajaran, menilai program, proses, hasil pembelajaran atau evaluator, dan memonitor aktivitas siswa atau sebagai monitor. Nah, landasan konsep pembelajaran di sini berlandaskan 5 ya, yaitu terdapat filsafat, teknologi, sosiologi, psikologi, dan komunikasi. Nah, tentunya ada proses dalam pembelajaran tersebut, di mana terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar tentunya. Tujuan tahap persiapan adalah untuk menimbulkan minat peserta belajar, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkannya dalam situasi optimal untuk belajar. Tahap kedua, ada penyampaian. Nah, tahap penyampaian ini dalam siklus pembelajaran
dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Tujuannya yaitu untuk membantu peserta belajar dalam menemukan materi belajar yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera dan cocok untuk semua gaya belajar. Lalu tahap ketiga ada latihan. Nah, tahap ini berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Tujuannya untuk membantu peserta belajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Dan yang terakhir ada tahap penampilan hasil. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Nah, tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Oleh karena itu, jika agar terjadinya proses pembelajaran yang baik, keempat tahapan ini harus ada. Nah, proses pembelajaran tentunya akan terjadi dengan baik dengan adanya aktivitas belajar juga. Nah, di mana aktivitas belajar ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Misalnya, sering bertanya kepada guru atau siswa lain, lalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, menjawab pertanyaan, berbuat sesuatu untuk memahami materi, dan ciri-ciri terakhir, siswa mengomunikasikan hasil pemikirannya. Nah, sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai sejumlah teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Teori belajar tersebut sebagian sudah dikenal dalam pelaksanaan kurikulum 1984, kurikulum tahun 1994, dan kurikulum 2004. Nah, sebagian bahkan sudah dikenal dalam mata kuliah tentang pendidikan dan pengajaran. Penguasaan teori itu dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan kelas. Nah, ada beberapa teori pembelajaran yang harus dikuasai oleh guru. Di sini ada teori behaviorisme, teori humanisme, teori kognitivisme, dan teori konstruktivisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.